Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dengan ucapan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makalah hari ini berapa? Satu atau dua? Satu, Bapak. Oh ya wes, enggak apa-apa. Materinya tentang kode etik apa tadi? Nominal dan nominal. Oh, sorry. Ini makul kontra ya, sorry. Tak kira kode etik. Sorry. Agak banyak jadul hari ini. Ya wes, kalau gitu supaya menghemat waktu. Ini teman-teman di kelas ya? Iya, Pak, lagi di kelas. Oh ya wis, saya belum bisa ngajar online tatap muka nih sampai akhir semester nih. Jadi mohon maaf masih ada kekurangan. Eh Sebelumnya ini mau saya kirimkan dulu di grup, itu ada semacam sosialisasi dari klinik etik dari Pak Marli. Itu awalnya sih pingin hadir di kelas kita karena dikirakan awalnya tatap muka. Jadi untuk sosialisasi pendaftaran klinik etik yang bekerja sama dengan KY. Akhirnya saya sampaikan, saya sendiri kelasnya online. Jadi kalau memang ada semacam sosialisasi, ya monggo disampaikan atau mungkin nanti saya perantarai atau saya sampaikan pesannya ke grup ketika online. Jadi gitu ya. Pada intinya ini ada pendaftaran klinik etik. Jadi teman-teman khusus semester 6 ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung mungkin nanti bisa dicari atau mungkin nanya teman-teman lain karena mungkin di kelas lain itu sudah ada sosialisasinya gitu. Gitu ya. Ini saya kirimkan mungkin pesan dari beliau ini. Sebentar. Oke, itu ya sudah saya kirim di grup. Nanti mungkin bisa dijadikan informasi bagi teman-teman yang mau gabung atau daftar, nanti monggo silakan. Oke, monggo silakan presentasinya biar menghemat waktu dan tempat secara online dipersilakan. Sebentar, Bapak. Masih nyiapin itu yang presentasi itu yang bawa laptop dia. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Nanti kalau memang sudah bisa dimulai, monggo dimulai langsung ya, tanpa Oke, harus Pak. diwanti-wanti. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas pengertiannya. Oke, Mbak, sama-sama.
Tes. Pak izin memulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Teknik Perancangan Kontrak dengan dosen pengampu Bapak Abdusaf MAI. Di mana kita di sini membahas tentang jenis-jenis kontrak nominat dan inominat. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfred Sirahkatania dan teman saya. Nama saya Rizka Auliasani. Nama saya Nursinta Dinda Anugerah. Nama saya Siti Lagi. Saya Nur Sadia Sukmawati. Untuk mempersingkat waktu mungkin kami mulai. Yang pertama di sini ada perjanjian kontrak nominat. Istilah kontrak nominat merupakan terjemahan dari nominat kontrak. Kontrak nominat sama artinya dengan perjanjian bernama atau bonsemde dalam bahasa Belanda. Kontrak nominat merupakan suatu perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata, yang dimana ini juga berbunyi seperti semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Kemudian di sini ada unsur-unsur dalam perjanjian bernama atau kontrak nominat. Yang pertama adalah unsur esensialia, yang kedua unsur naturalia, yang ketiga unsur accidentalia. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang, karena tidak diatur dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Lahirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau parties otonomi. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata, yaitu yang berbunyi semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Di luar KUH Perdata kini telah berkembang berbagai kontrak-kontrak baru seperti kontrak production sharing, joint venture, kontrak karya, kontrak konstruksi, leasing, beli sewa, franchise, surrogate mother, manajemen kontrak, dan vehicle assistant kontrak. Hukum kontrak nominat bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak atau hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum. Perjanjian kontrak inominat. Perjanjian tak bernama ini adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tapi hidup di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, jumlah perjanjian tidak bernama ini adalah tak terbatas. Kak, lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan akan kebebasan mengadakan perjanjian atau parti otonom yang berlaku di dalam hukum perikatan. Salah satu contoh perjanjian tak bernama yang sering digunakan ialah perjanjian sewa beli. Kontrak-kontrak ini telah dilaksanakan di Indonesia. Dari aspek pengaturannya, kontrak ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kontrak inominat yang telah diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Yang kedua yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, dan yang ketiga yang belum ada undang-undangnya di Indonesia.
Selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian kontrak nominat dan inominat. Ini jenis-jenis kontrak nominat. Yang pertama jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengingkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai yang diperjanjikan. Terdapat pada pasal 1457 KUHPDT. 2. Tukar menukar. Tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikat Agak pelan-pelan aja, Mbak. dirinya. Nggak usah buru-buru, biar semua bisa menyimak gitu. Bisa ya? Nggak apa, bacanya pelan-pelan gitu. Jangan terlalu buru-buru, biar bisa menyimak sambil dengar gitu. Bisa ya? Oke, baik. Yang pertama Nggih. jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak membayar sesuai harga yang diperjanjikan. Terdapat di pasal 1457 KUHPDT. Yang kedua, tukar menukar. Tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. 1451 KUHPDT. 3. Sewa menyewa. Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. 1548 KUHPDT. Yang keempat, persekutuan perdata, yaitu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan karenanya. 1618 KUHPDT. 5. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik. 1653 KUHPDT. 6. Hibah. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima barang itu. 1666 KUHPDT. 1666 ayat 1 KUHPDT. Yang ketujuh, penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Terdapat di 16.19.4 KUHPDT. Yang kedelapan, pinjam pakai adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya. 1740 KUHPDT. 9. Pinjam meminjam. Pinjam pakai habis kurung tutup. Pinjam meminjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Terdapat di pasal 1754 KUHPDT. 10. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. 1792 KUHPDT.
11. Bunga tetap atau abadi adalah perjanjian di mana pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali. 1770 KUH PDT. 12. Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak yang tergantung pada kejadian yang belum pasti. 1774 KUH PDT. 13. Penanggungan utang adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. 1820 KUH PDT. 14. Perjanjian perdamaian dading suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua ketutupan. Kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Pasal 18.15.1 KUH PDT. Kemudian jenis-jenis perjanjian kontrak innominat. Yang pertama ada perjanjian sewa beli. Dalam sewa beli ada dua tahap perbuatan hukum, yaitu tahap pertama menyewakan benda dan tahap kedua pembelian benda. Pada tahap pertama, penyewa dengan membayar sewa yang telah disepakati secara angsuran menerima benda untuk dinikmati. Pada tahap kedua, penyewa dengan membayar angsuran sewa terakhir berubah status menjadi pembeli dan memperoleh hak milik atas benda yang sudah dikuasainya itu. Yang kedua, perjanjian sewa guna atau leasing. Sewa guna merupakan kegiatan pembiayaan usaha yang dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk menjalankan usaha. Dalam SK Menku nomor 48 tahun 1991, butir A menyatakan bahwa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang ketiga, perjanjian anjak piutang merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Transaksi anjak piutang ini pengalihan mutlak yang dilakukan oleh klien kepada perusahaan atas utang pihak ketiga karena adanya pembelian barang atau jasa dari pihak kreditur. Piutang atau tagihan itu umumnya jangka pendek 90 hari. Yang keempat, modal ventura. Modal ventura bersifat fixed capital, artinya bantuan hanya akan diberikan pada perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang, inovasi, dan kreasi tanpa mengenal adanya jaminan atau agunan. Apabila terjadi resiko akan ditanggung bersama. Sifat investasinya jangka panjang 5-10 tahun. Pembayaran pengembalian dana modal ventura tidak dibebani bunga dan tidak dibayarkan setiap bulan, melainkan dibayarkan saat jangka waktu investasi berakhir. Investasi modal ventura ini merupakan bisnis murni disebabkan perusahaan modal ventura mengharapkan dana penyertaan itu setelah digunakan oleh pengusaha kecil dapat menjadi capital gain apa
Baik, apakah ada yang mau bertanya? Baik, saya izin bertanya. Jadi seperti ini ya. Saya nggak apa-apa. Ini misalkan skemanya itu adalah Thomas dan Bob ya. Mereka itu sahabatan gitu. Sampai kerjasama ya dalam perjanjian gitu. Planningnya itu suatu benda. Oh, bukan suatu benda, suatu membeli lahan. Dan yang mana itu Thomas memberikan modal itu hampir 70% ya dari harga tanah tersebut, dan sisanya itu dari Bob, berarti 30%-nya. Nah, seharusnya kesepakatan masing-masing itu adalah 50-50 ya, karena tadi Thomas itu 70%, jadinya hak sertifikat tanah atau hak kebendaan itu atas nama Thomas. Nah, sedangkan Bob ini harus bagaimana agar memenuhi standar legal hukum. Bob harus melakukan perjanjian apa agar mendapatkan keuntungan dari hasil itu, ataupun perjanjian yang menyatakan bahwa 30% modal itu juga membeli lahan. Terima kasih. Oke, itu pertanyaannya ya. Untuk pemakaian gimana? Paham dengan pertanyaannya? Atau masih ada yang kurang jelas? Coba saya klarifikasi ya. Jadi itu tadi ada semacam bahasanya itu mungkin kerjasama dalam bentuk modal ya. Thomas itu 70, kemudian siapa tadi? Satunya itu 30% gitu ya. Itu modal kedua belah pihak dengan bentuk modal yang sama ya. Berarti uang lah gitu ya. Hanya saja persentasenya yang satu 70, yang satu lagi 30 gitu ya tadi awal pertanyaannya ya. Iya Pak, benar. Oke, kemudian ini kerjasamanya ini kan ini masih modal ya. Nah, apa tanah tadi lahannya ini apakah untuk bentuk kerjasamanya ini untuk disewakan atau untuk dibuat bangunan atau lahan pertanian atau bagaimana, Mas? Oh, nanam itu Pak, usaha kecil-kecilan nanam apa itu pertanian. Oke, yang nanam siapa? Ibaratnya tenaganya gitu. Kalau yang dua-dua ini kan masih sama-sama modal tuh. Modal duit lah gitu ya. Atau gimana? Modal yang dimaksud itu apakah tenaga atau uang yang dimaksud tadi itu 70 dan 30 itu? Tadi cuma saya skemakan sedikit aja Pak. Soalnya takut kepanjangan. Kalau misalkan ini tadi untuk membeli tanah itu 30% dari Bob dan 30% dari Thomas Pak. Lebih banyak. 30. Nanti kan mereka untuk mengusahakan modal kembali itu mereka apa itu patungan kembali lah. Nah itu buat usaha modal. Tapi kan hak kebendaan itu atas satu nama aja sertifikat tanah itu. Dan kemarin dari awal ini tanah atas nama siapa? Kan tanah tuh apakah tanah orang untuk disewa atau tanah salah satu pihak atau bagaimana itu kronologinya? Hasil beli Pak, 30% dari Thomas dan 30% dari Bob. Oh, ini model untuk beli aja dulu gitu ya. 70 dan 30. Oke.
Kemudian pertanyaan tadi gimana, Mas? Terkait legalitas, ya. Iya Pak. Terus perjanjian apa yang dibuat untuk mendapatkan modal kah atau bagaimana? Soalnya kan secara legal sertifikat hak kependaan itu kan milik Thomas karena dia yang mendominasi modal buat beli tanah. Oke. Tanah itu setelah dibeli itu rencananya dikelola untuk pertanian gitu ya? Iya Pak. Oke, berarti masih ada pihak lain, berarti pihak yang bermodalkan tenaga, berarti kan artinya kan dalam hal itu kan tidak hanya Thomas dengan Tom aja kan, bisa ada pihak lain untuk modal tenaganya. Kalau Thomas dan apa tadi itu kan hanya modal uang aja, ya kan? Berarti kan harus ada pihak lain dulu yang harus juga terlibat gitu. Karena kalau nggak ada pihak lain yang menggarap, berarti kan nggak mungkin jalan tuh pertanian kan gitu kan. Dibeli kemudian nggak dia apain kan jelas nggak akan bernilai investasi kan gitu kan. Tidak akan profit lah kan gitu ya. Itu bagaimana? Apakah hanya sebatas membeli aja atau ada kronologi lanjut seperti kerjasama dengan petani yang bermodal apa? Yang memiliki modal apa? Tenaga kan gitu. Gimana, Mas? Oh, tidak ada, Pak. Cuma seperti itu aja. Oke, berarti hanya sebatas dibeli kemudian bagaimana agar si Tom tadi itu aman karena modalnya kecil dan rencananya itu berdasarkan kesepakatan itu atas nama si Thomas gitu ya. Sehingga untuk mengamankan, untuk memastikan kalau Tom ini tidak rugi atau mungkin jelas statusnya itu bentuk perjanjian apa yang harus mereka buatkan gitu ya pertanyaannya. Iya Pak, benar sekali. Ya wes kayak gitu ya. Makalah ngerti ya pertanyaannya ya. Oke, itu dulu pertanyaannya, monggo. Kalau mungkin ada yang bertanya silahkan, sekaligus apa sambil pemakalan ini mencari apa jawabannya gitu. Oke, saya kasih waktu dulu. Oke, sambil nunggu pemakalah mencari jawaban, ini saya atau kita bahas dulu ya. Nanti kalau memang sudah ketemu jawabannya langsung aja nanti diinterupsi. Pemakalan bisa interupsi, Pak ini sudah selesai jawabannya gitu ya, pemakalah ya. Sembari nunggu ini saya berikan penjelasan dulu. Oke, jadi pada intinya di dalam perjanjian itu yang paling menentukan itu apa? Kesepakatan gitu ya. Sehingga sekalipun kesepakatan itu tidak pernah diatur bentuknya di dalam KUHP, maka nanti dia akan masuk kategori kesepakatan yang tidak bernama kan gitu ya. Nah, dan selalu akan berkembang kan gitu ya. Tidak hanya yang sudah dipresentasikan, bisa saja di kedepan harinya, di kemudian hari itu muncul bentuk-bentuk kesepakatan yang lain lagi. Nah, pertama perjanjian bernama ya atau perjanjian apa? Nominate. Perjanjian nominate itu kan masih menggunakan bahasa yang sebenarnya atau istilah yang sebenarnya berbeda dengan apa yang kita pahami kan gitu ya. Nah, untuk memastikan kalau Anda itu paham, pernah mendengar perjanjian hutang piutang? Hutang piutang. Pernah ya? Halo? Masih ada orang di sana?
Iya, Bapak. Oke, pernah pernah dengar istilah perjanjian hutang piutang atau hutang piutang lah gitu. Pernah dengar istilah itu ya? Pernah, Pak. Nah, nah itu kalau dimasukkan jenis perjanjian, dia masuk yang mana? Bernama atau tidak bernama? Kalau bernama yang mana dia kira-kira? Bernama itu ada 1 sampai 14. Nah, hutang piutang itu sebenarnya yang mana sih? Yang poin nomor berapa sih sebenarnya bentuknya? Bisa nggak melihat itu di slide keberapa ini? Ke 6 ya mungkin ya, yang jenis-jenis perjanjian. Nah, hutang piutang itu masuk yang mana kira-kira menurut Anda sekalian ini? Itu kan 1 ada jual beli, 2 tukar menukar sampai dengan 14 itu ya perjanjian perdamaian. Nah, hutang piutang itu yang mana? Masuk yang mana atau tidak termasuk dari yang 1 sampai 14 ini, atau ada istilah lain yang digunakan yang berbeda? Kira-kira bisa menebak nggak yang mana itu perjanjiannya? Hutang piutang itu sama dengan perjanjian apa sebenarnya? Ya, gimana? Mungkin ada respon, salah yang tidak apa-apa karena juga ini masih belajar gitu ya. Pinjam meminjam mungkin, Pak. Pinjam meminjam. Oke. Bedanya dengan pinjam pakai 8 dan 9 itu. Itu kan ada tuh dijelaskan di bawah itu. Pinjam meminjam itu nama lainnya adalah pinjam pakai habis ya. Iya, gitu ya. Nomor 9 ya. Jadi hutang piutang itu sebenarnya masuk perjanjian bernama, kalau dalam KUH Perdata dia disebut sebagai pinjam habis pakai kan gitu ya. Nah, apa bedanya dengan pinjam pakai? Ini kita belajar perdatanya sih sebenarnya, walaupun hitungannya udah selesai ini kan. Karena sudah pernah belajar, tapi ingin memastikan lagi, Anda paham tidak sebenarnya kalau memang ada hal-hal yang istilah berbeda yang kita gunakan dengan yang ada di dalam BW. Beda pinjam pakai dengan pinjam habis pakai, dari segi barang mana yang harus tetap utuh dan tidak boleh berubah? Pinjam pakai. Pinjam pakai, Pak. Pinjam pakai ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan itu ya. Kalau pinjam habis pakai, barang yang dinilai itu adalah nilai barangnya, sehingga barangnya tidak harus utuh. Contohnya bensin gitu ya, minta apa namanya air aqua kan gitu kan, termasuk uang. Nah, itu contohnya ya, sehingga tidak harus dengan wujud atau mungkin fisik yang sama. Ibarat uang itu harus dengan nomor seri yang sama gitu. Anda harus, pokoknya sama-sama 100.000 ya enggak masalah, walaupun nomor serinya itu berbeda. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian untuk perjanjian kerjasama itu masuk yang mana? Nominate atau inominate? Pernah dengar ya, kerjasama gitu. Kalau istilah Arab itu kan mudorobah gitu. Itu masuk yang mana dia? 1 sampai 14 ini. Ini untuk mengkaji lah, untuk melihat Anda paham enggak sebenarnya kan kita. Kalau perjanjian kerjasama itu masuk yang mana itu? 1 dari 14 itu masuk yang mana sebenarnya dia? Atau sama dengan yang mana? Ada yang bisa ini bantu mungkin? Masuk kategori yang mana dia itu? Perjanjian kerjasama.
Oke, ya sudah kalau gitu kita tunggu pemakalah aja kalau gitu untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Gimana pemakalah? Apa sudah ketemu jawabannya? Pak izin menjawab Pak ya. Oke, silakan. Mungkin kalau dari kelompok kami Pak ya, tadi kan pertanyaan dari Mas Niko itu kan yang Thomas itu kan 70% penanaman modal, yang Bob itu kan 30%. Nah, Iya. iya kan ya? Iya Mas Niko ya. Tadi kan terus pertanyaannya adalah siapa yang nantinya akan memegang kekuasaan atau secara nama itu kan kesimpulannya. Untuk nantinya dipakai usaha pertanian tadi kan. Iya, terus bagaimana posisi yang 30% kalau nanti ternyata tanah itu bukan selama dia gitu. Sehingga perizinan apa yang harus dibuat untuk memastikan dia ini tidak rugi atau jelaslah statusnya kan kita. Nah, kan gitu kan tadi pertanyaannya. Bagaimana Pak? Bisa diulangi? Iya, jadi kan yang jadi pertanyaan tadi itu, kalaulah nanti tanahnya itu harus atas nama siapa? Thomas yang punya modal 70% itu kan tetap harus disepakati ya, atas nama siapa gitu ya. Nah kemudian karena ini atas nama Thomas, padahal si Tom juga punya modal di situ kan gitu ya. Tapi secara kepemilikan itu kan haknya Thomas secara hukum loh ya. Sedangkan kalau Tom itu tidak punya sama sekali, sehingga untuk menjaga agar posisi Tom ini tetap aman atau jangan sampai rugi, itu perjanjian apa yang harus mereka buat? Nah kan gitu kan pertanyaannya. Iya Pak, Oke, benar gimana? sekali. Gimana pemakalah responnya?
Gimana? No respon atau masih bingung nih dengan pertanyaannya atau masih belum tahu jawabannya nih? Gimana? Ini perkuliahannya masih kondusif atau gimana ini? Mungkin masih bingung dengan mencari jawabannya, Bapak. Lah ya, setidaknya kasih respon gitu biar saya tahu kondisinya. Kan ini kan tidak ada respon plus dari pemakalah gitu. Oh iya, Bapak. Masih mikir Pak ini Pak. Oh ya, mikir itu artinya saya masih bingung Pak dalam hal ini gitu. Biar ada komunikasi. Kalau sampai diam saya juga nggak tahu nanti apa yang bisa saya bantu gitu. Dalam hal apanya yang bingung? Oke, saya pancing ya. Modal Tom itu 30%, sedangkan Thomas 70%. Anggaplah kalau duit itu 100 juta berarti Thomas 70 juta, Tom itu 30 juta gitu ya. Ini mau beli tanah dan berdasarkan kesepakatan ini tanahnya nanti atas nama Thomas dengan alasan dia punya modal yang lebih besar. Nah, karena akan dibalik nama ke Thomas gitu kan. Ini jelas secara kepemilikan kan milik Thomas kan gitu ya. Walaupun secara modal atau uang itu milik ada sebagian milik Tom 30%. Tetapi secara hukum ini kan milik Thomas. Nah, kira-kira Tom ini kemungkinan rugi atau tidak? Ya, gimana Mas Sabe? Mas Farhan ada resen ini. Oke, dari situ aja coba saya pancing dulu. Kira-kira rugi nggak sih Tom gitu? Kalau nanti ternyata kesepakatannya itu tanah itu dibeli nama atas nama Thomas saja. Rugi. Oke. Rugi ya karena kan tanah itu benda tidak bergerak dibuktikan berdasarkan surat gitu ya. Nah, supaya tidak rugi walaupun ya ruginya itu 30 juta ya tetap duit itu kan gitu ya. Sehingga perjanjian apa yang harus mereka buat? Apakah hutang piutang atau kerjasama atau bagaimana gitu? Yang paling masuk akal lah perjanjian itu apa? Kerjasama, Pak. Persekutuan perdata. Oke, kalau kerjasama berarti itu kan harus perjanjian untung-untungan lah itu ya istilahnya kalau di dalam perjanjian nominat tadi itu ya. Oke, kerjasamanya dalam bentuk apa dulu? Kan gitu kan. Dalam bentuk
modal. Nah, sehingga harus ada keuntungan. Nah, apakah dengan cara beli tanah aja itu sudah bisa menghasilkan keuntungan atau beli tanah kemudian untuk dijual lagi dengan harga tinggi? Berarti kalau begitu mau tidak mau perjanjiannya harus berbentuk kerjasama kan gitu kan? Sama. Oke, tetapi lagi-lagi berpotensi sulit ini. Kalau sudah atas nama Thomas, kan bisa saja Thomas ini katakanlah nakal gitu ya. Tiba-tiba dibalik nama dijual ke orang lain gitu ya. Kemudian tanpa sepengetahuan Tom gitu, itu sudah balik nama buat orang lain kan gitu. Nah, sehingga masih rawan sebenarnya kan gitu kan. Masih rawan karena apa istilahnya? Ini atas nama Thomas kan gitu. Sehingga secara kepemilikan itu sah milik Thomas kan gitu. Sehingga mau dialihkan pun tanpa keterlibatan Tom ya bisa apa sudah bisa jalan kan gitu kan. Nah, jadi berpotensi rugi atau berpotensi ada semacam tindakan yang akan merugikan Tom kan gitu. Nah, bagaimana kalau dibuat hutang saja supaya lebih jelas? Nah, jadi menurut pertama kali nih saya bantu aja. Kira-kira yang lebih aman, apakah perjanjian kerjasama atau perjanjian hutang piutang aja? Kalau hutang piutang jelas kan gitu kan. Nanti berapa dibayar dalam berapa lama, kapan terakhir bayar kan jelas tuh kan gitu kan. Sekalipun nanti tanahnya milik siapa? Milik Thomas, tapi kan tidak masalah. Yang jelas secara hukum si Thomas ini punya hutang berapa sekitar 30 juta kepada Tom. Itu kan jelas kan gitu kan. Apalagi nanti walaupun tanahnya atas nama Thomas, tetapi bisa saja Tom yang memegang sertifikatnya boleh kan gitu ya. Tetapi kan kalau Thomas yang nakal bisa saja dia membuat sertifikat duplikat gitu ya. Datang ke BPN ini sertifikat saya hilang padahal lagi dipegang Tom kan gitu kan. Ya dengan surat kehilangan saja itu direkayasa itu sudah bisa diterbitkan sertifikat baru selama yang mengajukan permohonan adalah si pemilik yaitu si Thomas. Jadi sekalipun Tom juga megang sertifikat asli nggak jaminan juga nggak bakal bisa dialihkan. Nah, jadi di sini akan muncul namanya unsur penipuan atau unsur pidana. Nah, jadi gitu ya. Jadi harus bisa membaca semua kemungkinan negatif yang terjadi. Nah, mungkin kalau orang yang tidak paham hukum mungkin dia mau aja seperti Tom mungkin kalau nggak paham hukum mau aja dia karena dengan perjanjian walaupun atas nama Thomas tetapi sertifikat dipegang oleh Tom. Apakah aman? Ya belum tentu aman juga kan gitu kan. Bisa-bisa nanti si Thomas ini nakal dia ngurus sertifikat kehilangan ya sudah bisa diterbitkan sertifikat yang baru. Cuman ya Thomas terancam bisa dilaporkan pasal pidana itu pasal apa? Penipuan kan gitu atau keterangan palsu. Di mana keterangan palsunya? Ya tadi itu mengenai surat kehilangan. Padahal bukan hilang, tapi ada pada siapa si Tom. Nah, jadi itu akan melebar perkaranya kan gitu ya. Satu sisi mungkin Tom rugi, tapi satu sisi ya akan menjadi keuntungan. Dalam hal apa ya mungkin saja ketika si Tom masih dipidanakan karena ada unsur keterangan palsu ya akhirnya damai kemudian minta bela-bela dan lain sebagainya. Jadi akan melebar urusannya kan gitu ya. Makanya itu seperti yang saya sampaikan di awal, urusan hukum itu harus benar-benar komprehensif, harus benar memahami mana sisi perdata dan juga menguasai ranah pidana kan gitu ya. Oke, jadi intinya kalau menggunakan perjanjian kerjasama masih lemah gitu ya. Nah, yang paling aman itu kalau menurut saya itu adalah perjanjian apa hutang piutang itu kan jelas nanti itu. Dan sebagai objek jaminannya ya tadi itu tanah tersebut dan itu dituangkan dalam akte perjanjian. Nah, itu baru lebih kuat kan gitu kan. Terkait nanti mau diputar ya itu nanti lagi itu urusan belakangan yang penting akadnya hutang piutang dulu lah kalau nanti mau diputar bisa tapi untuk di awal jangan langsung kerjasama apalagi sudah balik nama gitu ya mending perjanjian itu adalah apa tadi hutang piutang itu baru lebih aman bagi siapa bagi si Tom lah kan gitu. Oke jadi gitu ya ngerti ya bisa dipahami ya. Iya Pak. Bisa Bapak. Oke ada pertanyaan lagi? Insya Allah sudah cukup Bapak. Oh ya wes sudah cukup kalau gitu. Oke kalau gitu ditutup dulu sebelum saya absen ditutup dulu presentasinya silakan. Ya Bapak.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya.